Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Manajemen. Nama saya Margareta Maya. Nama saya Syafitri Dewi Nawati. Nama saya Nur Aryaningsih. Nama saya Nabila Hertina Putri. Nama saya Ira Tarsina. Pada video kali ini kita akan membuat video tentang konten edukasi yang berjudul Cara Mengatur dan Mengelola Keuangan pada Bisnis. Mana ya? Loh, kamu kenapa murung gitu sih? Ini nih, aku tuh lagi ngitungin hasil jualan aku. Ini untuk bulan kemarin kan, ini untuk bulan sekarang. Tapi kok kayaknya hasil jualan aku tuh nggak balik modalnya gitu, malah nombok terus gitu loh. Lah, kok bisa? Emang selama ini uangnya kamu apain? Jadi gini, kemarin itu aku tuh lagi jalan-jalan sama bestie aku kan ya. Terus kita tuh sempat mampir ke toko baju. Terus tokonya itu namanya toko Orange ya. Jadi waktu kita mampir di situ, aku tuh lagi ngeliatin baju gitu. Warnanya tuh cantik banget. Terus aku Stop. Astaga, pantas aja kamu nombok mulu. Kamunya aja boros banget. Oke, gini. Sebelum terlambat, ada baiknya kita lihat dulu nih video tentang cara mengatur dan mengelola keuangan pada bisnis supaya kamu nggak salah jalan lagi. mana aku lihat videonya. Biar aku pelajari dulu ya. Halo semuanya, kalian pernah bingung nggak sih gimana caranya mengatur dan mengelola keuangan pada bisnis ataupun usaha? Jadi, mengatur keuangan pada bisnis ataupun usaha bukanlah hal yang mudah, namun bukan juga hal yang sulit untuk dilakukan. Terutama bagi kalian nih yang masih pemula dalam menjalankan sebuah bisnis. Selain masih kurangnya pengalaman, tapi juga ada rasa khawatir kalau gak bisa balik modal. Nah, untuk itu aku di sini akan memberikan kepada kalian beberapa tips dan cara untuk mengatur dan mengelola keuangan pada bisnis. So, yang pertama, mencatat setiap pengeluaran usaha. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan dan kemana atau untuk apa uang tersebut keluar, sehingga kalian akan mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh bisnis kalian. Lalu yang kedua, membuat atau menyusun budgeting. Budgeting atau anggaran belanja. Nah, adanya budgeting ini bertujuan untuk memberi batasan terhadap pengeluaran bisnis kalian. Jadi, bisnis kalian menjadi lebih terkendali sebab adanya budgeting ini, yang telah kalian susun dan juga kalian tentukan sebagai batasan untuk menilai seberapa efisiensinya sih usaha kalian. Nah, yang ketiga nih, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Loh, kenapa? Kan jadi ribet kalau harus dipisahin, toh uangnya juga punya kita. Oh, tentu enggak dong. Memisahkan keuangan pribadi dengan usaha seringkali dianggap gak penting. Tapi kalian tahu gak sih, hal ini akan memudahkan kalian dalam melakukan pembukuan usaha atau bisnis kalian, sehingga uang usaha dan uang pribadi tidak bercampur. Dan kalian tahu gak sih, menggabungkan uang pribadi dan uang usaha atau bisnis beresiko pada kebangkrutan loh. Nah, untuk mencegahnya, kalian bisa nih membuat 2 akun bank atau 2 akun rekening untuk pribadi dan bisnis secara terpisah. Lalu yang keempat, mencatat pemasukan bisnis. Selain pengeluaran, kalian juga harus mencatat setiap pemasukan pada bisnis kalian. Hal ini akan membantu kalian dalam melihat keuntungan bersih yang kalian dapat setelah dipotong oleh kewajiban yang harus kalian bayar. Maka dari itu, penting untuk mencatat dan menyusun pemasukan dan juga pengeluaran. Lalu yang kelima nih, mengawasi arus kas bisnis. Arus kas atau cash flow ini harus diperhatikan karena berkaitan dengan pergerakan keuangan bisnis, yaitu masuk dan keluarnya uang dalam bisnis. Nah, yang keenam, gunakan laba usaha. Digunakan untuk apa? Bukannya laba usaha itu terserah kita ya, mau diapain aja. Toh, itu kan keuntungan yang sudah seharusnya kita dapat dari bisnis kita. Jadi bebas dong mau dipakai untuk urusan pribadi juga. Waduh, gak gitu dong. Jadi, supaya bisnis kalian bisa lebih berkembang, kalian bisa nih menggunakan laba atau keuntungan ini untuk memajukan usaha kalian. Misalnya, dengan menambah beberapa produk atau bahkan bisa kalian pakai untuk membuka beberapa cabang usaha lainnya. Lalu yang ketujuh, fokus pada satu usaha. Sebelum bisnis kalian benar-benar matang, ada baiknya kalian fokus pada satu usaha sebelum kalian mahir di usaha kalian.
Hal ini juga supaya keuangan di satu usaha tidak terganggu dan tidak acak-acakan. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, siapkan dana darurat. Dana darurat untuk apa sih? Nah, dana darurat ini berfungsi untuk keperluan di masa mendatang yang tidak terduga pastinya. Misalnya, pada masa sulit seperti pandemik saat ini, banyak usaha atau bisnis di luar sana yang bangkrut karena tidak memiliki dana darurat untuk bisnis mereka. Dan bahkan tidak pernah terlintas akan adanya pandemik yang berlangsung panjang. Ini udah aku tonton, nanti aku pelajari lebih dalam lagi ya. Oke, nah jadi itu dia beberapa cara untuk mengatur keuangan bisnis. Jadi bisnis atau usaha bukan hanya sekadar memproduksi, mempromosikan, dan menjual lalu mendapatkan uang. Tetapi bisnis atau usaha juga harus banyak strategi dalam mengelola keuangan. Karena keuangan adalah hal yang vital dalam suatu usaha atau bisnis. Untuk itu, yuk lebih bijak lagi dalam berbisnis dan jangan ragu untuk menambah wawasan tentang berwirausaha, terutama mengelola keuangan. Oh, jadi gitu ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sekian video yang bisa kami berikan tentang konten edukasi, yaitu mengelola dan mengatur keuangan pada bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.